Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Swadia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi studi kelayakan bisnis tentang analisis profil perusahaan. Mengapa analisis SWOT penting bagi perusahaan? Seperti halnya tubuh manusia, sebelum kita melakukan aktivitas yang lebih berat, kita perlu melakukan check up, mengenali diri sendiri agar lebih siap untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Begitu juga perusahaan. Analisis SWOT penting supaya strategi yang diformulasikan oleh sebuah perusahaan dapat diimplementasikan dengan baik dan benar sehingga mampu bertahan dan memenangkan persaingan di lapangan. Selanjutnya, apa isi analisis SWOT itu? SWOT singkatan dari strength, yaitu kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity atau peluang dan kesempatan, dan threat, tantangan atau ancaman. Analisis SWOT berisi evaluasi faktor internal perusahaan yang berupa kekuatan dan kelemahannya, sedangkan faktor eksternal berupa peluang dan tantangan tadi. Mengapa faktor internal perusahaan itu berupa kekuatan dan kelemahan? Karena perusahaan masih bisa untuk mengendalikan dengan memaksimalkan kekuatannya dan meminimalkan atau membatasi kelemahannya sehingga punya keunggulan untuk dibandingkan dengan kompetitornya. Sedangkan untuk faktor eksternal, yaitu berupa tantangan dan peluang tadi, perusahaan hanya bisa mengamati, dan ini harus dianalisis secara berkelanjutan karena tidak bisa mengendalikan. Perusahaan hanya bisa untuk menyusun formulasi yang tepat untuk dapat menghadapi ancaman lalu dikonversi sebagai sebuah menjadi opportunity sehingga perusahaan bisa bertahan dan tumbuh untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan atau strength itu apa? Yaitu segala sesuatu yang bagus yang dapat diperbuat oleh suatu perusahaan atau suatu karakteristik yang memiliki kapabilitas penting. Kemudian kelemahan atau weakness, yaitu segala sesuatu yang merupakan kekurangan perusahaan atau suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa. Di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Heni Swadia. Selanjutnya, contoh kekuatan dan kelemahan perusahaan. Contoh kekuatan atau strength: keunggulan inti, keuangan bagus, reputasi baik, pemimpin pasar, mencapai skala ekonomi, teknologi canggih, biaya yang rendah, periklanan lebih baik, inovasi produk berpengalaman, dan pabrik lebih bagus. Contoh dari kelemahan atau weakness: arah strategi tidak jelas, fasilitas usang, profitabilitas kurang, manajemen kurang, keahlian tidak pas, reputasi kurang, kurang riset dan pengembangan, citra pasar jelek, jaringan distribusi kurang, pemasaran kurang, dan biaya tinggi. Selanjutnya, peluang dan tantangan perusahaan. Peluang dan tantangan perusahaan di sini adalah merupakan faktor eksternal sebelum kita melakukan analisis perusahaan. Peluang bagi perusahaan antara lain tambahan grup konsumen, masuk pasar atau segmen baru, mengisi kekosongan barang, integrasi vertikal, dan terjadinya pertumbuhan. Tantangan atau ancaman perusahaan antara lain adanya pesaing biaya rendah, barang substitusi naik, pertumbuhan pasar lambat,
adanya perubahan peraturan atau undang-undang, dan adanya perubahan selera konsumen. Sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Temon Bagus. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu langkah-langkah SWOT. 1. Identifikasi aspek-aspek yang akan dinilai dalam suatu organisasi, yang dimana ini berguna untuk mengetahui kelemahan atau kekuatan dalam organisasi. Kedua, tetapkan skup analisis menyeluruh atau parsial, di mana ini digunakan untuk memudahkan kita dalam langkah selanjutnya, yaitu menyusun instrumen. Yang ketiga, susun instrumen untuk melakukan asesmen atau pembobotan. Dan yang keempat, hitung bobot keseluruhan, tarik kesimpulan, dan susun langkah berdasarkan hasil analisis sebagai bahan pengambilan keputusan untuk kedepannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliyah dengan NIM 19010211105P. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni Mas Temon, tentang SWOT atau SWOT Matrix. Coba teman-teman perhatikan di slide ini ada sebuah tabel mengenai analisis strategi dalam pemasaran. Dalam analisis tersebut memiliki dua jenis, yakni ada analisis yang berada di internal dan analisis yang berada di eksternal. Sedangkan yang analisis yang berada di internal ini yakni yang pertama ada strength dan weakness. Strength ini diartikan sebagai kekuatan dan weakness adalah kelemahan. Lalu analisis yang berada di eksternal ini ada threats dan opportunities. Threat adalah artinya ancaman, sedangkan opportunities itu adalah kesempatan. Dalam SWOT matrix ini memiliki beberapa strategi dan apa saja strategi itu. Dalam strategi itu ada strategi yang pertama adalah ST. ST ini tergabung dari strike dan threat, kekuatan dan ancaman, yang artinya memanfaatkan potensi untuk menghadapi ancaman. Lalu yang selanjutnya ada strategi WT atau weakness dan threat, kelemahan dan ancaman, yang artinya meminimalkan kelemahan untuk menghadapi sebuah ancaman. Selanjutnya ada SO atau strike opportunities, dari kekuatan dan kesempatan, yang artinya memanfaatkan potensi untuk meraih peluang. Sedangkan yang terakhir ada strategi WO atau weakness dan opportunities, yakni kelemahan dan kesempatan, yang artinya adalah mengatasi kelemahan untuk meraih sebuah peluang. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila kami terdapat banyak kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.